dugaan korupsi besar dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS periode 2018-2023 mencuat ke publik. Kejaksaan Agung mengklaim dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara dengan nilai amat fantastis yang berasal dari 5 sumber, yaitu impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun rupiah, impor BBM melalui broker 9 triliun rupiah, kompensasi BBM 126 triliun rupiah, dan subsidi BBM 21 triliun rupiah. Sehingga total potensi kerugian negara dari kasus korupsi Pertamina mencapai 193,7 triliun rupiah. Maka, jika korupsi tersebut berlangsung selama tahun 2018 hingga 2023, potensi kerugian negara bisa mencapai 968,5 triliun rupiah atau terhitung hampir 1 kuadriliun. Kasus korupsi Pertamina yang disebut mencampur Pertalite dengan Pertamax menjadi isu yang banyak dibicarakan dan viral belakangan ini. Banyak masyarakat dibuat bingung terkait istilah blending atau oplosan. Kejaksaan Agung mengatakan pada kasus ini BBM berjenis RON 90 alias Pertalite dioplos dengan RON 92 atau Pertamax. Kemudian hasil pencampuran tersebut dijual seharga Pertamax. Sedangkan Pertamina menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan praktek upgrade blending atau mencampur Pertalite dengan Pertamax sebagaimana yang disebut dalam kasus korupsi ini. DPR RI mengambil sikap tegas terkait mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang baru-baru ini terungkap oleh Kejaksaan Agung. DPR menegaskan komitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam penanganan kasus tersebut. DPR pun mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut. Pihak independen juga turut dilibatkan untuk memberikan informasi yang netral terkait pembuktian kualitas BBM yang dijual Pertamina. Jika masalah ini tidak segera diatasi, tentu dampaknya akan dirasakan tidak hanya oleh Pertamina, tetapi juga oleh negara, sehingga kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan serius. Ya tentu kita tidak ganggu proses hukum Kejaksaan Agung. Kita akan lihat dari sisi aksi korporasi, ya. Seperti apa nanti kita akan panggil Pertamina untuk kita minta mereka cerita gitu. Ya, ini kan sebenarnya kasusnya sederhana saja. Ya, membeli RON 90 dari luar negeri impor ya dengan harga RON 92, berarti ada markup katanya sekitar 15% di situ. Nah, kerugiannya 193. Di bawah yang RON 90 ini dioplos, istilah di blending di Jakarta, di Indonesia, ya. Kemudian katanya menghasilkan RON 92 dan dijual dengan Pertamax, tapi nyatanya banyak mobil rusak gitu. Nah, ini yang kita akan klarifikasi karena memang di migas ini kan banyak mafia. Nah, ini saya lihat 7 orang ini kan udah satu dugaannya, satu komplotan, ya. Jadi mungkin masih ada yang lain-lain lagi yang untuk mengembalikan kepercayaan itu saya kira sudah tepat ya. Pertamina meminta akan menggandeng pihak independen, ya, artinya di sini mungkin pihak swasta yang dianggap lebih kredibel, lebih fokus pada kinerja ya daripada lebih terhadap korporasinya sendiri. Saya kira kan selama ini kan menggunakan Lemigas ya, Lemigas mungkin dianggap sangat Pertamina sekali, sehingga kejadian seperti ini yang sudah berlangsung sampai 5 tahun ini mungkin dianggap kurang efektif. Kalau memang itu dilakukan oleh Pertamina dengan menggandeng pihak independen, saya berharap pihak independen itu tetap berada di koridor yang sama. Seperti sekarang kan Lemigas berada di Badan Standarisasi Nasional. Terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum bagi Pertamina dan anak perusahaannya untuk melakukan reformasi tata kelola demi mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga keutuhan pengelolaan kekayaan alam negara sesuai mandat konstitusi.